Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan sampai dengan hari ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih sematkan dalam diri kita, di mana dua nikmat ini manusia sering lalai, sebagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maqbunun katsirun minan nas as-sihhatu war-rafa' wal faragh. Jadi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia melupakan nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sahabat Aptikom dimanapun berada, pada kesempatan berbahagia ini saya akan menyampaikan kegiatan Gemah Ramadan yang saya beri judul Syslog dan Logbook Kehidupan Manusia. Kita sebagai seorang yang berprofesi di bidang IT tentunya tidak asing dengan istilah syslog. Jadi syslog ini adalah sebuah protokol yang dia mengatur sebuah proses penyimpanan terkait dengan pesan. Dan syslog ini akan berisi sebuah rekaman kejadian yang berada di sebuah sistem operasi atau di sistem-sistem yang lain yang mengindikasikan atau catatan tersebut memberitahukan bagaimana sistem tersebut berproses ketika di-load, dijalankan, bahkan sampai dengan ditutup. Nah, syslog ini akan memberikan informasi terkait dengan error yang terjadi, kemudian peringatan-peringatan yang semuanya berhubungan dengan sistem komputer yang kita gunakan atau sistem aplikasi yang kita gunakan atau perangkat yang kita gunakan. Dengan melihat data yang berada di dalam log, maka kita bisa menemukan atau bisa melakukan troubleshooting yang menemukan permasalahan. Sehingga dengan kata lain kita mampu mengidentifikasi penyebab utama dari terjadinya proses error tersebut, atau dengan mengetahui data yang berada di dalam log tersebut atau informasi yang dalam log tersebut, kita dapat mengetahui apakah sistem itu dapat melaksanakan proses dengan baik. Kita lihat, mungkin sahabat Aptikom tidak asing dengan satu tampilan di sini. Di sebuah sistem operasi Linux, kita bisa melihat log-log yang terjadi dari mulai komputer itu dinyalakan, dia meload sistem hardware, sistem software, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perangkat-perangkat yang lain, misalnya di sistem jaringan, sahabat Aptikom yang mungkin menggunakan perangkat Cisco, perangkat Microtik, atau perangkat-perangkat yang berasal dari vendor-vendor yang lain, yang semuanya pasti memiliki log. Dan log itulah yang akan menjadi sebuah perhatian bagi seorang administrator ketika terjadi sebuah problem-problem yang dihadapi. Lalu bagaimana kaitannya syslog ini dengan logbook kehidupan kita? Allah Subhanahu wa taala
sahabat Aptikom semuanya, telah menciptakan kita sedemikian rupa dengan baiknya. Tidak ada ciptaan yang sangat indah yang bernama manusia, kecuali ciptaan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sempurna. Yang tentunya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengawasi kita semuanya. Akan melihat bagaimana kehidupan kita dunia setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Maka kemudian fase-fase kehidupan kita akan dilalui dengan berbagai macam cara. Ada yang hidup dengan menimbun kebaikan, ada yang hidup dengan menimbun kejelekan, ada yang hidup antara kejelekan dan kebaikannya berimbang. Ada manusia yang kebaikannya lebih banyak dibanding dengan kejelekannya. Ada manusia yang kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Apapun yang manusia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan kepada kita malaikat yang mengawasi pekerjaan kita dan mencatat pekerjaan-pekerjaan kita semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Infitor ayat 9-12. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Pada sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Malaikat itu makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendustai Rabb-nya. Dan malaikat itu mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini diantara dalil atau dasar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mencatat apa yang kita kerjakan, seluruh pekerjaan kita melalui malaikat yang diberi tugas dalam bentuk logbook kehidupan. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qaf ayat 16 sampai dengan 18. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil waridi id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qaidun ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, ya, seorang duduk di sebelah kanannya dan yang lain duduk di sebelah kirinya. Tidak suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maka perhatikanlah sahabat Aptikom dimanapun berada. Ada satu relevansi antara syslog di dalam istilah IT dengan logbook kehidupan yang Allah tetapkan untuk kita. Di mana ketika sistem pertama kali di-load, kemudian dia berproses, dijalankan, sampai kemudian dimatikan lagi. Semuanya tercatat dalam sebuah syslog. Yang dengan syslog itulah kemudian bisa diketahui kejadian-kejadian apa terkait dengan sistem yang kita gunakan. Begitu juga dengan kita. Mulai kita dari bangun tidur, kemudian kita beraktivitas, sampai dengan kita tidur lagi, maka seluruh aktivitas kita itu akan dicatat dalam sebuah logbook kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dengan ketetapannya, yaitu menetapkan dua orang malaikat atau dua malaikat yang Allah cintai. Malaikat itu tidak pernah berkhianat, yang dia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala.
yaitu tugasnya mencatat amal perbuatan kita dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Kemudian malaikat-malaikat tersebut berada di sebelah kanan mencatat kebaikan, sementara malaikat di sebelah kiri mencatat keburukan. Ya, sebagaimana hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan disahihkan oleh Albani rahimahullah taala dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat di sebelah kiri mengangkat pena catatan amal selama 6 jam ketika ada seorang hamba muslim yang melakukan maksiat. Jika dia menyesal dan beristighfar kepada Allah dari maksiat tersebut, maka malaikat itu tidak jadi mencatatnya. Jika tidak, maka malaikat ini akan mencatat satu kesalahan. Maka perhatikanlah nasihat yang mulia yang datang dari Nabi kita mulia, Nabi kita Muhammad. Maka hendaknya tatkala kita memiliki kesalahan atau berbuat kesalahan, maka iringilah kesalahan tersebut dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala perbuatan yang kita lakukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut kemudian kita iringi dengan penyesalan, kemudian kita iringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat tidak jadi mencatatnya. Ya, jadi bukan malah mencari pembenaran. Maka penting bagi kita untuk selalu jujur kepada diri kita. Apakah perbuatan yang kita lakukan tersebut merupakan perbuatan yang Allah benci atau Allah cintai? Jika Allah benci, maka jujurlah dalam hati bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, kemudian lakukan penyesalan dan perbanyak istighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencatat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni, dan yang lebih penting lagi malaikat tidak mencatatnya. Maka jika kita lalai dengan perbuatan-perbuatan maksiat jelek yang Allah tidak suka, kemudian dilakukan, ya, maka malaikat akan mencatatnya jadi satu kesalahan. Maka pentingnya kita untuk selalu melakukan introspeksi diri, mengoreksi diri. Apakah yang kita lakukan ini perbuatan yang benar atau perbuatan yang keliru? Jika perbuatan tersebut keliru, bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan, maka sesalilah kemudian perbanyak istighfar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki satu batasan. Maka barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir terkait dengan hadis tersebut menjelaskan bahwasanya dua malaikat di sebelah kanan dan kiri mencatat amal, yang berada di kanan mencatat kebaikan dan yang di sebelah kiri mencatat keburukan. Dua malaikat lainnya menjaga fisik manusia, satu di belakang hamba dan satunya di depan hamba, sehingga manusia selalu disertai 4 malaikat di siang hari dan 4 malaikat di malam hari. Tentunya dari hadis yang mulia dan keterangan sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, maka hendaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak luput dan dosa untuk senantiasa mengoreksi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Maka muhasabah itu sangat penting untuk kita. Dengan memahami terkait dengan logbook kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut, maka hendaknya ibrah yang dapat diambil, hendaknya kita menjadi orang yang berhati-hati. Karena tidak luput sedikit pun apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya dalam logbook kehidupan kita. Yang kelak pada hari kiamat akan dibuka catatan tersebut, ya, maka celakalah orang-orang yang catatan amal kejelekannya lebih banyak dibanding dengan amal keburukannya, amal kebaikannya.
Dan bahagialah orang-orang yang mereka memiliki amal kebaikan dibanding dengan amal kejelekannya. Maka di antara kiat-kiat yang paling penting agar kita memiliki catatan amal baik ini adalah yaitu perlunya kita memiliki sifat muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami bahasanya Allah Subhanahu wa taala As-Sami'u Al-Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, maka kita akan menjadi makhluk-makhluk Allah atau hamba-hamba Allah yang selalu berhati-hati terkait dengan apa yang kita kerjakan. Dengan meyakini bahasanya Allah itu mengawasi kita, maka sifat muraqabah, sifat terawasi kita ya terhadap Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin muncul, akan semakin ada dalam diri kita. Dengan begitu kita menjadi semakin berhati-hati. Kemudian kiat yang kedua, fahamilah bahwasanya Muslim itu diajarkan untuk tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya, Muslim menolak faham-faham sekulerisme yang dia memahami seolah-olah kehidupan dunia tidak berdampak pada kehidupan akhiratnya atau sebaliknya. Ya, Muslim diajarkan bagaimana kehidupan di dunia ini mampu mendulang amal yang cukup, amal yang baik, amal yang Allah ridhoi tatkala kita berada di alam yang lain, yaitu di alam akhirat. Maka perbaikilah apa yang telah kita lakukan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya beruntunglah kebaikan yang dilakukan oleh kita semua atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah selama kita masih di dunia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala atau sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau lebih baik dia diam. Ini diantaranya ajaran yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk tidak memisahkan antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia kita. Ya. Keyakinan kehidupan akhirat kita itu akan berdampak kepada kehidupan dunia kita. Ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya berkata baik atau lebih baik dia diam. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya kehidupan di dunia tatkala dia berkata baik akan berdampak pada akhiratnya. Dan tatkala dia tidak bisa diam dengan perkataan jeleknya, maka itu pun akan berdampak kepada kehidupan akhiratnya. Sebagai penutup, pada kesempatan yang berbahagia ini, sahabat Aptikom semuanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mampu menjalankan kehidupan ini untuk mendulang kebaikan agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajah yang berseri-seri, dalam keadaan kebaikan kita lebih banyak dibanding dengan kejelekan kita. Jangan lupa bahwasanya kebaikan yang kita lakukan semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa mohonlah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang Rasulullah SAW telah ajarkan. Sebagaimana Rasul mengajarkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Demikian sahabat Aptikom, mudah-mudahan
pertemuan ini bermanfaat. Jika ada kekurangan itu adalah dari saya, jika ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.